Hai, selamat bertemu kembali dalam renungan pendek. Tajuk renungan pendek pada kali ini ialah kelahiran gereja. Saat Yesus mati, pengikut-pengikutnya ketakutan, mereka menyembunyikan diri mereka. Sesudah Yesus bangkit dari kematian, dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Yesus hidup, tetapi Yesus berencana untuk meninggalkan mereka untuk pergi ke surga di mana dia selalu tinggal bersama Tuhan Bapaknya. Sebelum dia pergi, Yesus berjanji kepada para pengikutnya, dia akan mengirimkan roh dari Allah untuk menjadi penghibur dan penolong. Dalam Yohanes 15 ayat 26. Waktunya sudah dekat. Beberapa hari sesudah Yesus pergi, Allah Roh Kudus datang dan terjadilah sekitar 120 pengikut Yesus sedang berdoa bersama dalam sebuah rumah. Tiba-tiba, rumah itu dipenuhi dengan suara tiupan angin kencang. Lidah-lidah api hinggap atas masing-masing orang. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus seperti yang dijanjikan Yesus. Di luar jalan, murid-murid Yesus berbicara dalam bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Orang-orang asing yang berkunjung mendengar murid-murid itu berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam berbagai-bagai bahasa. Pengunjung-pengunjung itu merasa heran. Apakah arti ini? Mereka bertanya. Mereka mabuk oleh anggur. Orang lain menyindir. Tetapi Petrus menjawab, orang-orang ini tidak mabuk. Itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Petrus kemudian mengingatkan mereka akan berkat dan pertolongan itu. Petrus berkata kepada orang-orang itu, mereka harus bertobat dari dosa mereka dan dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus menjawab. Sekitar 3.000 orang menaatinya. Mereka bergabung dengan murid-muridnya dan memuji Yesus. Tiap-tiap hari jumlah mereka bertambah dan gereja dimulai pada hari di mana Roh Kudus turun. Roh Kudus membawa kuasanya ke dalam hidup amat Tuhan. Suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke dalam bait Allah dan saat itu mendekati waktu sembahyang. Seorang lumpuh duduk di dekat pintu gerbang luar. Dia meminta uang kepada Petrus dan Yohanes. Kemudian Petrus menjawab, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Kemudian dia memegang tangan kanan orang itu dan membantunya berdiri. Jadi orang lumpuh itu melompat berdiri dan berjalan masuk bersama mereka. Berjalan melompat dan memuji Tuhan. Orang banyak berkumpul bersama, kagum dengan mujizat itu. Petrus berkata, kepada mereka itu adalah kuasa Tuhan, bukan dirinya sendiri, dengan menyembuhkan orang lumpuh itu. Saat Petrus mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus bangkit, pemimpin bait Allah sangat marah, menangkap Petrus dan Yohanes dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Bagaimanapun, sekitar 5.000 orang percaya kepada Yesus. Hari berikutnya, Petrus dan Yohanes berdiri di depan penguat bait Allah. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Penuh dengan Roh Kudus, Petrus menjawab dengan berani. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa orang karena Yesus itulah orang yang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Tanpa getar, Petrus melanjutkan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena tidak ingin orang-orang percaya kepada Yesus, pemimpin-pemimpin melarang dengan keras
kepada Petrus dan Yohanes, mulai sekarang jangan kamu berbicara kepada siapapun dalam nama Yesus. Petrus pernah merasa takut untuk berdiri dan berbicara kepada Yesus. Bagi itu terjadi sebelum Roh Kudus datang. Sekarang tidak ada seorang pun yang boleh membuatnya takut. Petrus dan Yohanes menjawab, silahkan kamu putuskan sendiri di mana yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk berkata-kata tentang apa yang kami telah lakukan, lihat dan telah kami dengar. Sesudah mengancam dengan keras, pemimpin-pemimpin itu melepaskan Petrus dan Yohanes. Pelayan-pelayan Tuhan yang berani itu berkata kepada teman-temannya segala sesuatu yang terjadi pada mereka di penjara dan pengadilan. Kemudian mereka mengadakan satu pertemuan doa. Dan pujian yang besar, lagi Roh Kudus memenuhi umatnya dengan kuasa. Dan gereja kecil semakin bertumbuh hari demi hari. Sekian saja renungan kali ini. Saya Mace Lece Mudi dari BLB2B1 Channel. Tuhan memberkati.